Halo, selamat datang di channel kami yang membahas berbagai topik seputar teknologi budidaya. Di video kali ini, kami akan membahas tentang teknologi pertanian padi di Tiongkok. Siapa sangka, Tiongkok merupakan negara penghasil padi terbesar di dunia. Bagaimana cara Tiongkok meningkatkan produktivitas dan kualitas padi mereka dengan menggunakan teknologi canggih? Mari kita simak bersama. Padi adalah tanaman pangan utama bagi sebagian besar penduduk Tiongkok. Menurut data FAO, Tiongkok memproduksi sekitar 212 juta ton beras pada tahun 2020, atau sekitar 28% dari produksi beras dunia. Tiongkok juga merupakan negara konsumen beras terbesar di dunia, dengan konsumsi rata-rata sekitar 100 kg per kapita per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan beras yang terus meningkat, Tiongkok terus berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas padi mereka dengan menggunakan berbagai teknologi pertanian. Salah satu teknologi yang digunakan adalah pemuliaan padi hibrida, yaitu padi yang dihasilkan dari persilangan antara dua varietas padi yang berbeda. Pemuliaan padi hibrida dimulai di Tiongkok pada tahun 1970-an, dan sejak itu telah menghasilkan banyak varietas unggul yang memiliki hasil panen lebih tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptif terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Menurut data CAAS, atau Akademi Ilmu Pertanian Tiongkok, luas areal tanam padi hibrida di Tiongkok mencapai 16 juta hektare pada tahun 2020, atau sekitar 57% dari total luas areal tanam padi di negara tersebut. Salah satu varietas padi hibrida yang dikembangkan oleh CAAS adalah padi super hijau, Green Super Rice, GSR, yang menawarkan hasil yang tinggi namun tetap ramah lingkungan. Padi ini dikembangkan dengan menggunakan metode penapisan genetik untuk menempatkan kualitas atau sifat-sifat yang dibutuhkan pada padi tersebut. Padi super hijau memiliki beberapa keunggulan, antara lain mampu beradaptasi dengan lingkungan ekologis yang berbeda, tahan terhadap kekeringan dan suhu tinggi, tahan terhadap banjir dan kerusakan garam, tahan terhadap berbagai penyakit seperti hawar bakteri, serta membutuhkan penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih sedikit. Padi super hijau tidak hanya dipromosikan di Tiongkok, tetapi juga di sejumlah negara Asia dan Afrika yang memiliki kondisi pertanian yang kurang menguntungkan. Sejak tahun 2008, CAAS bekerja sama dengan Bill & Melinda Gates Foundation untuk mengembangkan dan mendistribusikan benih padi super hijau ke negara-negara tersebut. Selain pemuliaan padi hibrida, Tiongkok juga menggunakan teknologi lain untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas padi mereka, yaitu teknologi mesin dan peralatan pertanian. Teknologi ini bertujuan untuk mempercepat proses produksi pertanian berkonsep mekanis, cerdas, dan ramah lingkungan. Teknologi mesin dan peralatan pertanian di Tiongkok meliputi berbagai aspek, seperti pembibitan, penanaman, pemupukan, penyiraman, pemanenan, pengeringan, penggilingan, dan penyimpanan. Teknologi ini juga dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan ekologis yang berbeda di berbagai daerah di Tiongkok. Salah satu contoh teknologi mesin dan peralatan pertanian yang digunakan di Tiongkok adalah sistem penanaman padi minim lahan, yang dikembangkan oleh Institut Mekanisasi Pertanian Nanjing. Sistem ini menggunakan mesin penanam padi otomatis yang dapat menanam benih padi langsung ke tanah tanpa perlu membajak atau mengolah tanah terlebih dahulu. Sistem penanaman padi minim lahan ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain menghemat biaya tenaga kerja dan bahan bakar, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, serta meningkatkan kesehatan tanah dan biodiversitas. Sistem ini juga dapat meningkatkan hasil panen padi sekitar 10% dibandingkan dengan metode konvensional. Tingkat mekanisasi pengolahan lahan di Tiongkok hampir mencapai 100%, artinya hampir semua lahan padi diolah dengan menggunakan traktor besar atau kecil, bajak, garu, dan alat lainnya yang ditarik oleh mesin. Pengolahan lahan dengan mesin dapat meningkatkan efisiensi kerja, menghemat tenaga manusia, dan mempersiapkan lahan dengan lebih baik untuk penanaman.
Mesin yang digunakan untuk penanaman adalah transplanter padi, yaitu mesin yang dapat menanam bibit padi secara otomatis dan rapi di lahan yang sudah dibasahi. Transplanter padi dapat menanam padi dengan kecepatan tinggi, ketepatan jarak tanam, dan kualitas bibit yang baik. Teknologi pertanian padi selanjutnya yang digunakan di Tiongkok adalah pemupukan dengan mesin. Pemupukan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas padi. Di Tiongkok, pemupukan dilakukan dengan menggunakan mesin penyemprot atau mesin penabur pupuk. Mesin-mesin ini dapat menyebarkan pupuk secara merata dan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh tanaman. Pemupukan dengan mesin juga dapat mengurangi biaya dan polusi lingkungan. Teknologi pertanian padi berikutnya yang digunakan di Tiongkok adalah pengendalian hama dan penyakit dengan mesin. Hama dan penyakit merupakan ancaman serius bagi tanaman padi yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Untuk mengatasi masalah ini, Tiongkok telah menggunakan mesin penyemprot pintar yang dapat mendeteksi dan menyemprot pestisida secara tepat sasaran pada bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit. Mesin penyemprot pintar ini dapat menghemat penggunaan pestisida dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu inovasi teknologi yang telah diterapkan oleh Tiongkok adalah penggunaan drone pertanian untuk budidaya padi. Drone pertanian dapat membantu petani dalam berbagai aspek, seperti penyemprotan pestisida dan pupuk. Drone pertanian dapat menyemprotkan pestisida dan pupuk secara merata dan tepat sasaran pada tanaman padi, dengan mengatur dosis, jarak, dan kecepatan penyemprotan. Drone pertanian juga dapat menghemat waktu dan tenaga kerja, serta mengurangi kontak langsung petani dengan bahan kimia yang berbahaya. Pengawasan tanaman. Drone pertanian dapat mengambil gambar dan video dari udara untuk memantau kondisi tanaman padi, seperti tinggi tanaman, warna daun, kelembaban tanah, dan lain-lain. Drone pertanian juga dapat dilengkapi dengan sensor dan algoritma canggih untuk mendeteksi gejala hama dan penyakit pada tanaman padi, serta memberikan rekomendasi tindakan yang sesuai. Drone pertanian telah memberikan manfaat bagi petani padi di Tiongkok, seperti meningkatkan hasil panen. Drone pertanian dapat meningkatkan hasil panen padi hingga 10% dibandingkan dengan metode konvensional, dengan memperbaiki kualitas tanaman dan mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit. Menghemat biaya. Drone pertanian dapat menghemat biaya produksi padi hingga 30% dibandingkan dengan metode konvensional, dengan mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk, serta tenaga kerja. Drone pertanian adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang dapat membantu pertanian di era modern. Tiongkok telah menjadi salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan drone pertanian, khususnya untuk budidaya padi. Teknologi pertanian padi terakhir yang digunakan di Tiongkok adalah pemanenan dengan mesin. Tingkat mekanisasi pemanenan di Tiongkok sudah lebih dari 90%, artinya hampir semua tanaman padi dipanen dengan menggunakan mesin. Mesin yang digunakan untuk pemanenan adalah combine harvester, yaitu mesin yang dapat memotong, menggiling, dan memisahkan gabah dari jerami dalam satu proses. Combine harvester dapat mempercepat proses pemanenan, mengurangi kerugian gabah, dan meningkatkan kualitas gabah. Itulah beberapa teknologi pertanian padi yang digunakan di Tiongkok menggunakan mesin. Dengan teknologi-teknologi ini, Tiongkok dapat memproduksi padi dengan efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. Teknologi pertanian padi di Tiongkok juga menunjukkan kemajuan dan inovasi yang luar biasa dalam bidang ilmu pertanian dan permesinan. Demikianlah video kami tentang teknologi pertanian padi di Tiongkok. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan berlangganan channel kami untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.